أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابه المنتجبين. وبعد، Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, terutama taufik hadir mulia ini. Semoga kita dapat berkah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kumpulan ruh-ruh yang suci ini kita dapat rahmat dari Allah SWT yang meliputi kita semua. Ini salah satu keutamaan kehadiran mukminin dan mukminat, dan berkumpulnya mukminin dan mukminat adalah berkumpulnya ruh di satu tempat. Itu sangat berpengaruh, walaupun ya kita tidak dapat untuk kumpul seperti ini mungkin pertama kali setelah pandemi kita dapat berkumpul one Zoom ya, walaupun termasuk majelis dan pertemuan yang sangat penting, tapi tidak seperti majelis yang langsung dimana kehadiran mukminin dan mukminat di satu tempat. Itu juga filsafat ziarah. Kenapa kita harus pergi ziarah? Tapi untuk ke tempat itu sangat lebih utama dan lebih penting, karena tidak sama hubungan virtual dengan relasi dan hubungan yang secara langsung dengan kehadiran arwah. Itu sangat-sangat penting. Jadi kajian Zoom adalah darurat, tapi kalau nggak ada darurat lebih bagus, lebih baik majelis yang secara langsung sangat-sangat membantu dan juga mempengaruhi roh-roh kita. Ini salah satu kejadian dan satu peristiwa di mana kita bisa memahami bagaimana kumpulan arwah mukminin itu bisa berdampak yang betul biasa terhadap lingkungan, terhadap alam. Salah satu peristiwa, satu kejadian yang dicatat sejarah adalah bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam alaihi salatu wassalam mereka menjadi kumpul dan menjadi sebab Nabi Musa bisa atas Fir'aun, bisa mengalahkan Fir'aun. Kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam adalah kekuatan merupakan hubungan dari arwah semakin dibuat sebelum Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hidup
sebagai individu yang terpisah dari jemaah, terpisah dari masyarakat, tetapi masyarakat merupakan wujud yang hadir, wujud yang aktif, wujud yang berpengaruh, dan sebenarnya orang yang kufur, orang yang musuh Allah SWT dan Rasul, mereka disebut oleh Allah SWT sebagai Rasaul Isai, yang mereka adalah apa namanya tidak begitu tampaknya sangat-sangat rendah, karena kumpulan mereka adalah kumpulan berdasarkan materi fisik, dan mereka sebagai individu yang mengambil kekuatannya dari kekuatan materi dan fisik. Sedangkan orang mukmin kalau berkumpul, kumpulannya adalah kumpul masing-masing, dan kumpulan roh itu jauh lebih kuat, lebih utama daripada kumpulan fisik dan materi. Jadi penting sekali apa namanya, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa apa namanya, jadi itu yang menentukan mukminin dan mukminat adalah langkah menuju wilayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait Alaihissalam. Jadi rahmat dan mukminin itu adalah langkah awal sebelum meraih wilayah dan kumpul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan A'immah Alaihissalam. Kita nggak bisa menyentuh langsung dengan Rasulullah dan A'immah Alaihissalam sebelum kita menyatu dengan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat menjadi satu, baru kita bisa meraih perkataan yang lebih ini disebut sebagai taufik yang luar biasa dari Allah SWT. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari sore ini, dan untuk melanjutkan kita sebagaimana salat yang Allah SWT menunjukkannya sebagai turun agama, maka wajar kalau kita habiskan waktu kita, tenaga kita untuk mengkaji, mendapat pengetahuan, dan praktikan ilmu ini dalam kehidupan sehari. Pada pasal 4 ini kita akan membahas tumaninah atau ketenangan batin. Jadi tumaninah itu ada tumaninah lahir dan tumaninah secara lahir. Itu yang disebut dalam fikih, kalau seorang tidak tumaninah, tidak tenang, salatnya batal. Kalau bergerak, ya misalnya apa namanya, mau menyelesaikan salatnya, mau mengejar sesuatu yang lain, itu tidak mungkin, dia salatnya tidak tidak salatnya. Kalau apalagi kalau ada gerak-gerak yang banyak, tidak ada tumakninah. Syarat salat adalah tumakninah. Nah, yang akan Imam Fumin akan membahas di sini bukan tumakninah lahir, tapi tumakninah, karena dalam kajian ini kita membahas rahasia batin dari ibadah, batin dari salat, dan bagaimana tumakninah batin yang merupakan asal dari tumakninah lahir. Sebagaimana kita pernah bahas bahwa semua manifestasi lahir kita berasal dari batin. Jadi kalau batin kita ada sifat-sifat yang tertentu, sifat itu akan muncul dan bermanifestasi ke lahir kita. Walaupun sebagai latihan kita harus mulai dari lahir ke batin, tapi lama-lama setelah aktualisasi sifat-sifat yang tersebut, nanti akan menjadi manifestasi dari batin ke lahir.
Nah, ini bagaimana proses ibadah kita dan riyadhah kita yang kita sebut kemarin, riyadhah atau latihan, semuanya mulai dari lahir ke batin dengan istiqamah, dengan niat untuk mengajarkan, kita pakai bahasa Imam Khomeini, mengajarkan hati kita, diajari bagaimana dia berzikir, bagaimana dia khusyuk, bagaimana dia tumanina. Dan lama-lama ketika dipraktikkan terus-menerus, nanti sifat itu akan bermanifestasi. Jadi zikir kita bukan lagi secara lisan, tetapi secara kalbu berzikir, kalbu khusyuk, dan muncul ke lahir kita sebagai manifestasi. Itu yang harus dijadikan sebagai tujuan. Dan dalam bahasan ini ada satu poin yang sangat penting, yaitu akhlak atau sifat yang kita perjuangkan dalam riyadhah kita, awalnya akan kelihatan sulit, akan kelihatan ada mujahadah, ada upaya keras, karena memang sulit, karena kita sudah terbiasa, dan kebiasaan itu memang sulit untuk diubah. Sebagaimana kita tahu, kita misalnya umur berapa tahun kita menjalani satu kebiasaan, untuk menghilangkan kebiasaan itu tiba-tiba sulit. Perlu mujahadah, perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi dengan mengingat hasil dan mengingat bagaimana kafilah yang disebut kemarin oleh Imam Khomeini, kafilah yang sudah berjalan, dan kita ini ketinggalan, mau menyusul dengan kafilah itu, yang kita cintai, tidak ada jalan kecuali mujahadah. Dengan santai, dengan tidak berusaha, tidak akan bisa berhasil, tidak mungkin berhasil. Jadi dengan mengingat tujuan ini, itu akan memberikan rasa semangat kepada kita, supaya kita melakukan mujahadah. Mujahadah yang buahnya, hasilnya, lama-lama akan menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa, di mana kita menyusul dengan kafilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dari para Rasul, para wali dan a'imah alaihim salam. Jadi selalu mengingatkan tujuan ini meringankan beban kita, meringankan bahwa ini adalah satu hal yang sulit, satu upaya yang sulit. Dengan mentafakuri hal ini terus-menerus, kita bisa berhasil juga. Dan tidak begitu lama kita bisa mengatasi beban, mengatasi keberatan perjuangan ini, dan akan perjalanan kita menjadi lancar insya Allah, dan kita bisa menikmati ibadah, menikmati salat kita, menikmati semua kegiatan kita sebagai mukmin insya Allah. Nah, tadi juga ingin sampaikan tadi Pak Iswardi, insya Allah kita masih dihitung sebagai mukmin. Jadi walaupun Imam Khomeini kemarin menegaskan poin ini, bahwa orang yang tidak khusyuk dalam salatnya tidak termasuk orang mukmin. Nah, kita insya Allah walaupun tidak dapat khusyuk dalam 4 rakaat, kita bisa dapat khusyuk pada mungkin takbiratul ihram, ada yang dapat dalam qiraah baca al-fatihah, ada yang dapat dalam ruku, ada yang dapat dalam sujud, dan di situ insyaallah kita termasuk orang mukmin dan tidak keluar dari kalangan mukminin. Jadi berusaha tidak keluar dari salat secara sengaja, itu yang penting. Ya, tadi membahas poin yang penting bahwa berkaitan dengan khusyuk. Jadi walaupun sulit untuk menjaga khusyuk kita selama 4 rakaat,
tapi yang penting tidak keluar secara sengaja. Jadi tidak, misalnya kalau ada khayalan, ada pikiran, ada apa, ketika sadar jangan dilanjutkan. Jadi salat itu bisa dapat separuh, seperempat, sepertiga. Yang penting jangan semua salat itu tidak ada khusyuknya. Itu yang bahaya dan tidak dilakukan secara sengaja. Kalau itu diperjuangkan terus menerus, insya Allah kita akan bisa mendapatkan salat yang khusyuk. Berkaitan dengan tumaknina. Kata Imam Khomeini adalah tumaknina adalah termasuk adab yang sangat penting dan yang di sini merupakan satu upaya batin, upaya kalbu. Bagaimana kalbu itu merasakan tumaknina, merasakan ketenangan. Kalbu itu tidak memikirkan apapun, tidak ada dalam hati kita apapun. Hanya Allah SWT yang di situ, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali ketika kita mau salat, sudah semuanya tidak ada artinya. Apapun tidak ada artinya. Kerja, hubungan dengan sosial dan sebagainya, semuanya enggak ada artinya. Sebagaimana dikatakan ketika salat itu tiba, muka Rasulullah SAW berubah. Dan ketika beliau duduk bersama jemaat, kalau sudah tiba waktu salat, seolah-olah tidak mengenal siapapun. Sudah berdiri dan tidak mulai akan berjumpa dengan wujud yang paling penting, wujud Allah SWT yang menciptakan kita semua. Jadi itu semacam tanda kehormatan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mendengarkan azan dan masih sibuk dengan hal yang lain, itu merupakan kita lagi mengabaikan panggilan Allah SWT. Menunda panggilan itu artinya kehormatan kita kepada Allah SWT tidak begitu tinggi. Maka ini harus diperhatikan. Tumaknina termasuk adab batin, adab kalbu, dan tumaknina yang dibahas di sini bukan tumaknina secara lahir, bukan yang dibahas dalam fikih. Di sini dia adalah satu sifat di mana seorang salik. Jadi kita di sini bahas salik, bukan bahas orang abid. Ya, orang abid atau orang zahid, bisa jadi orang itu ibadahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, tapi dia bukan salik. Bukan salik karena tujuan seorang salik itu apa? Apa yang membedakan orang salik dari orang zahid dan orang abid? Orang salik punya satu tujuan, yaitu berjumpa dengan Allah SWT. Dalam salat dia tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salik. Maka seorang salik harus menusungkan hatinya supaya hatinya merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu dilaksanakan dengan hati yang tenang, yang tidak ada sama sekali gangguan. Karena ibadah yang dilakukan dengan kalbu yang tidak tenang, yang lagi memikirkan yang lain, kalbu ini tidak akan dapat pengaruh. Tidak, itu yang bikin kita tidak khusyuk. Jadi kenapa orang khusyuk? Karena hatinya sudah dapat pengaruh karena berjumpa dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Sebagaimana kita bahas dalam khusyuk, ketika seorang merasa keagungan Allah SWT, kehadiran Allah, hatinya tunduk. Dan ketika hati tunduk, semuanya tunduk. Semua anggota badan, lahir maupun batin, tunduk juga. Ketika hati masih sibuk dengan apapun, masih
memikirkan apapun, masih belum tenang, tidak mungkin khusyuk, dan ibadah itu akan menjadi ibadah yang kurang sempurna. Dan ibadah itu tidak menjadi ibadah yang real, yang benar. Hanya bentuknya bentuk ibadah. Sebagaimana dikatakan Imam Khomeini, ibadah itu hanya sebagai bentuk surah. Surahnya, rukunya, berdirinya, sujudnya, itu salah. Tapi batinnya apa? Tidak ada kehadiran kalbu. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan atau menaruhi hati kita sampai dia tenang dan merasa kehadiran Allah? Itu dengan riyadhah, menulani ritual-ritual itu dengan dua dasar, dua tujuan. Ya, pertama, niat kita itu menjadikan salat itu sebagai apa? Sebagai riyadhah. Jadi kita mau mencapai sesuatu. Seperti orang masuk gym, dia punya tujuan untuk melatih anggota badannya supaya anggota badannya menjadi kuat, fisiknya menjadi kuat, dan dia bisa berlomba atau mau apa, tapi dia masuk ke gym untuk memperkuatkan anggota badan. Kita ini masuk salat untuk memperkuatkan apa? Batin kita, jiwa, anggota potensi batin kita, kalbu kita, khayal kita, akal kita, waham kita, semua itu menyatu. Dan semuanya menuju ke satu tujuan, menjadi cermin yang menuju kepada Allah SWT dan mencerminkan kehadiran Allah SWT. Itu yang kita harus jadikan sebagai tujuan. Jadi harus diperjuangkan dalam setiap rakaat. Jadi di mana kita berdiri harus dijadikan itu sebagai tujuan. Itu yang disebut di sini tikrarul ibadah. Menulani ibadah itu terus menerus dengan niat itu. Jadi kalau kita lihat kenapa Al-Fatihah itu dibaca berkali-kali, kenapa ada banyak rukuk, banyak sujud, itu semuanya satu bentuk. Satu rakaat itu diulangi 4 kali lagi, 2 kali, 3 kali, itu satu rakaat yang diulangi terus menerus. Tujuannya apa? Supaya semua amalan yang kita lakukan di situ membekas, menjadi apa? Diukir di dalam hati kita. Sebenarnya itu bukan penulangan, tapi itu adalah tekanan. Menekankan satu amalan, ditekankan terus, diulangi terus, tapi dengan niat. Itu akan menukir, misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin dengan maknanya akan terukir dalam hati. Ketika dia terukir dalam hati akan berpengaruh. Dan di situ kita merasa dan mengalami, merasakan dan menghayati makna Alhamdulillah tersebut. Itu yang disebut di sini dengan tikrarul ibadah. Wa takthirul adhkar. Terus zikir semakin banyak, semakin juga masuk ke hati. Misalnya kenapa kita dianjurkan tasbih 33 kali, takbir 34 kali, salawat 100 kali, terus tahlil 1000 kali. Itu apa? Itu supaya masuk ke hati. Itu bukan juga random, bukan penulangan aja, tapi adalah tekanan supaya membekas, terukir dalam hati, dan hati baru di situ dapat pengaruh. Jadi kalau kita misalnya ini contoh saja, biasanya kalau orang membaca tasbihatus Zahra sallallahu alaiha, biasanya cepat selesai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya, tanpa ada bekas, tanpa ada pengaruh. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menyelesaikan, bukan menikmati, merasakan, menikmati tasbih Az-Zahra alaihissalam. Jadi harus ada tumaknina dalam setiap perbuatan, setiap amal, baik itu zikir, baik itu iftitah,
takbirat iftitahiyah, baik itu doa sebelum masuk ke salat, azan, iqamah, itu semuanya dilakukan dengan hati yang tenang, dengan tumaknina. Kita nggak kejar apapun, karena nggak ada yang lebih penting daripada salat itu. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qubilat qubila ma siwaha wa in ruddat rudda ma siwaha. Kalau diterima semuanya akan diterima, kalau tidak diterima semuanya ditolak. Maka kita ini mau apa? Ya kalau mau dunia ya silakan cari dunia. Tapi kalau mau Allah ya harus mencarinya dengan benar, bukan dengan asal-asalan aja. Jadi penulangan zikir itu bukan penulangan random, tapi penulangan yang ada tujuannya. Adalah supaya zikir itu masuk ke kalbu dan mempengaruhi kalbu, dan supaya kalbu itu bisa menikmati dan merasakan. Jadi perasaan, penalaman itu hasil dari penulangan dari zikir yang dipahami, zikir yang kita rasakan. Jadi awalnya mulai dari konsep yang kita pahami, lalu ditekankan ke hati sampai dirasakan dan dialami. Begitu kita bisa berangkat dari pengetahuan yang sifatnya konseptual untuk menjadi ma'rifat. Yang menjadi ma'rifat itu perasaan dan pengalaman. Jadi dari pengetahuan menjadi pengalaman. Prosesnya seperti ini. Kita lagi sekarang mengkaji buku Arba'in, buku Adabus Salat. Terus setelah itu kita amalkan, terapkan dalam setiap salat, berusaha untuk menamalkan. Maka yang sekarang hanya konsep nanti menjadi ma'rifat, menjadi pengalaman, menjadi perasaan. Dan itu yang dinikmati. Kalau hanya konsep ya tidak akan berpengaruh, dan sebagaimana kita berkali-kali katakan, itu bisa menjadi hijab yang tebal. Lebih bagus orang yang tidak tahu daripada orang yang tahu dan tidak menamalkan apa yang dia tahu. Wa takthiril adhkari wal awrad an yata'aththar al-qalb. Jadi itu yang bikin hati dapat pengaruh dan mempengaruhi hati, dan hati tunduk dan khusyuk. Wa yanfa'il hatta yatashakkala batinus salik. Sampai itu membangun batin seorang salik. Itu yang membangun batin kita menjadi batin yang bersih, batin yang jernih, batin yang merupakan wadah yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dengan mujahadah. Jadi seorang wali itu tidak menjadi wali tiba-tiba. Tidak merasakan dan tidak menikmati kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu tiba-tiba. Dia sudah melewati perjalanan yang begitu panjang dan melewati mujahadah yang luar biasa. Ya, jadi itu terbangun sedikit-sedikit sampai bisa menikmati hakikat dari zikir dan ibadah. Sebagaimana kita pernah menjelaskan bahwa zikir ibadah itu punya lahir dan punya batin, punya hakikat yang tidak bisa dinikmati kecuali dengan proses tadi. Wa yattahidu qalbuhu bi ruhil ibadah, dan hatinya, kalbunya menyatu dengan ruh ibadah tersebut. Sebagaimana juga disampaikan bahwa salat kita punya ruh, punya wujud yang kalau dia bercahaya, kalau dia wujud yang bercahaya akan diangkat oleh malaikat dan dia akan mendoakan kita. Tapi kalau tidak, akan diangkat sebagai wujud yang gelap dan juga akan mencela kita karena kita tidak melakukannya sebagaimana atau semestinya ini dilakukan. Dan selama kalbu tidak tenang, tidak ada tumaknina, tidak ada waqar, wibawa ketika kita berdiri dalam salat, zikir, nusuk, ibadah tidak akan berpengaruh dan tidak akan bermakna.
dan tidak akan menalir tidak akan juga mempengaruhi zahir badan, tidak akan mempengaruhi juga kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana dikatakan, inna salata yang mencegah dari fahsya dan munkar adalah salat yang sudah terbangun hatinya, yang batinnya sudah suci, dan secara otomatis akan mencegah kita dari apapun yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ruh salat tidak ada, hati dipengaruhi, tidak akan dapat bekas dari ibadah tersebut, dan kalbu tidak dapat bagi apa yang harus dia dapat dari ibadah. Jadi yang beribadah bukan kalbu kita, tetapi hanya lahir kita. Terus ibadah yang tidak dilakukan dengan tumaknina, di mana hati tidak merasakan kehadiran Allah SWT, tidak akan ada pengaruh sama sekali ke batin, tidak akan mempunyai pengaruh di seluruh alam, dan tidak akan naik ke alam malakut. Dia akan tinggal di sini, bahkan akan dilimparkan oleh malaikat, dan tidak diterima. Walaupun secara syar'i akan sah saja, tidak harus diulangi, tetapi secara batin tidak akan diterima. Dan kata Imam Khomeini, bahkan bisa dihapus sama sekali. Jadi salat yang tidak ada kita tahu bahwa dalam wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal hadiran Allah, ada niat kepada Allah, itu yang semuanya hilang, semuanya musnah. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai pelajaran bagaimana kita bisa memahami yang satu hal yang sangat penting, mungkin nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, yang menyebabkan khayalan muncul dalam pikiran kita dan kita enggak dapat menghadirkan kalbu kita, adalah hubbud dunia, cinta dunia. Sesuatu pasti kekal. Jadi kita harus menjadikan ini sebagai itu yang diingatkan terus, yang bisa memberi atau mengingatkan kepada kita bahwa jangan melakukan sesuatu untuk dunia, jangan memanfaatkan dunia untuk dunia. Jadi tenaga kita, harta kita, terus upaya kita jangan dihabiskan untuk sesuatu tujuan dan duniawi. Sia-sia. Semua yang kita lakukan bukan untuk Allah, sia-sia. Itu makna wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya wajah Allah yang kekal. Jadi kita kita berbicara dengan teman, pergi menikmati pepergian dan sebagainya, kalau tidak ada niat untuk Allah, semua itu sia-sia. Jadi umur kita yang kita habiskan untuk hal yang itu adalah umur yang sia-sia. Dan umur yang sia-sia artinya apa? Penyesalan. Akhirat adalah penyesalan, di mana orang mengatakan wa hasrata ala ma farrattu. Orang pergi dari alam ini ke alam sana, betapa besar penyesalanku karena sudah tidak mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
aku termasuk orang-orang yang meremehkan, tidak menanggap hal ini secara serius. Kuntum minas sakhirin, tidak serius dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan akibatnya adalah penyesalan yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan di sini hukum ini, salat yang tidak ada batinnya, tidak ada ruhnya, salat itu bisa terhapus dari wujud secara total dan hilang dari hati kita. Na'udzubillah. Ketika orang mengalami sakaratul maut, yang hadir waktu itu siapa atau apa? Salatnya. Salat akan hadir. Salat yang mana yang hadir? Salat yang ada ruhnya. Salat yang kita sekarang ciptakan dengan khusyuk, yang kita lakukan dengan kehadiran kalbu. Salat itu yang akan menolong kita di mana? Di barzakh. Ketika kita dimakamkan, baru itu bisa menolong kita. Sedangkan salat yang dihapuskan, yang terhapus karena hanya bentuknya, hanya surahnya, hanya bentuk, itu tidak akan menolong kita. Dan di situ kata Imam Khomeini, ketika seorang mengalami sakaratul maut, ketika kesakitan sakaratul maut menjelang kematian, kalau tidak ada salat, tidak ada amalan yang dilakukan dengan kehadiran kalbu, kita di situ tidak punya pertolongan. Kita akan menghadap alam itu sendiri, tidak ada yang menolong kita. Jadi musibah yang luar biasa yang akan kita alami ketika menghadap kematian, dan apalagi setelah kematian. Kata Imam Khomeini, di situ manusia akan menghadap Allah SWT dengan dua tangan yang kosong, tidak punya bekal, tidak ada modal, tidak ada apapun yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Di sini Imam Khomeini memberikan contoh seperti misalnya zikir yang mulia, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika seorang mengucapkan zikir ini dengan kalbu yang tenang, dari batin dan ruh yang memang merasakan, mengalami makna dari la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Kita bilang kalau kita mengucapkan Muhammadun Rasulullah, apa yang kita harus lakukan supaya kita termasuk orang mukmin? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam hadis syarif, salawat dengan suara yang menghilangkan nifaq dari kalbu, menghilangkan sifat munafik dari kalbu. Semoga dengan salawat ini semua sifat-sifat yang tidak diridai Allah SWT akan disucikan dari hati kita. Sekali lagi Ustaz ya. Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi zikir tadi, bagaimana mengajarkan zikir itu untuk menjadi dari zikir dari lisan menjadi zikir dari hati. Jadi awalnya diajarkan dengan lisan tapi dengan kalbu yang tenang. Artinya kita misalnya mengambil tasbih dan berzikir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, terus kita untuk mendapatkan ketenangan kalbu harus apa? Harus tidak punya urusan lain.
tidak memikirkan yang lain, dan tidak ada nanti setelah ini saya akan melakukan ini itu. Jadi sudah saya mau melakukan zikir ini dan mau mencapai tujuan, yaitu zikir itu masuk ke hati. Jadi sudah kita harus mengambil tempat yang juga mendukung, tempat yang membantu, dan mengusungkan pikiran kita, akal kita, khayal kita, waham kita, semua dikosongkan dari semuanya, dari segalanya. Dan kita berusaha untuk menukir zikir itu ke hati. Itu yang disebut tuma'nina. Tuma'nina. Jadi itu ketika dilakukan dengan cara tersebut, itu akan mengajarkan kalbu kita. Jadi itu yang disebut tadi, mengajarkan hati. Menukir dalam hati zikir itu. Maka kalbu menjadi fa'allama Adam al-asma'a kullaha, juga kita di sini mengajarkan hati kita. Sebagaimana Allah mengajarkan Adam semua nama, di sini kita mengajarkan hati kita untuk memiliki zikir tersebut. Dan hati akan berbicara. Jadi kita akan mengajak hati menjadi apa? Belajar berbicara. Jadi bahasa hati tidak seperti bahasa lisan. Kayak mengajarkan anak-anak kecil untuk berbahasa, sulit atau mudah? Sulit kan? Ya. Syahidah, kapan udah bisa bicara? Berapa tahun udah bisa bicara? 3. Nah, sulit sekali mengajarkan anak-anak untuk berbicara. Begitu juga hati. Hati perlu memang waktu, perlu sebagai upaya yang kita lakukan untuk mengajarkan anak-anak berbicara, itu harus lebih sulit untuk mengajarkan hati untuk berbicara. Jadi daripada mengajarkan anak untuk berbicara, belajar bahasa atau berbahasa, lebih keras, lebih sulit hati. Maka kita harus ada upaya untuk mengajarkan hati kita berzikir. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa hati berzikir bukan lisan berzikir, bukan mengetahui makna berzikir saja, tapi merasakan berzikir. Ketika hati sudah mendapatkan zikir itu menjadi miliknya, lisan akan nanti ikut secara otomatis dan akan selalu berzikir, walaupun tidak sengaja berzikir, tapi dia selalu ikut berzikir karena hati lagi berzikir terus menerus. Dan ini yang disebut dalam buku Misbahus Syariah dari Imam Shadiq alaihissalam, faj'al qalbaka qiblatan lilisanik, jadilah hatimu sebagai kiblat bagi lisanmu. Ya. Jadi yang menjadi kiblat ini siapa? Hati. Lisan menuju ke hati. Jadi lisan itu bukan sesuatu yang menuju ke luar. Biasanya lisan kita dijadikan sebagai alat untuk berbicara dengan orang. Seharusnya lisan itu dijadikan tujuannya adalah qalbu. La tuharrikhu illa bi isyaratil qalb. Jadi dia enggak boleh berbicara kecuali dengan perintah kalbu. Jadi itu yang akan mengajar kita tidak cepat berbicara, tidak biasa berbicara. Harus bicara ketika hati sudah mengatakan silakan bicara, baru boleh berbicara. La tuharrikhu illa bi isyaratil qalb. Belum kalau ada perintah dari kalbu belum boleh berbicara, harus ada syarat lain. Wa muwafaqatil aql. Ketika akal juga setuju, ini memang hal yang boleh dibicarakan dan harus dibicarakan, dan ada manfaatnya. Dan itu pun belum juga boleh berbicara kecuali ada ridhal iman.
Jadi omongan yang kita lakukan dia akan diridai Allah SWT dan menghasilkan iman dalam hati kita. Kita lihat syarat-syarat berbicara itu sangat ketat. Jadi kalau orang memperhatikan 3 syarat ini akan tidak berbicara sama sekali, kecuali darurat. Iya, jadi di awal perjalanan kata Imam Khomeini fi awalil amr ma lam yantiq lisanul qalb falisaliki tariqil akhir an yu'allimahu an-nutq. Sebagaimana disampaikan tadi, sebelum lisan hati itu belum berbicara harus diajarkan, itu talqin zikir dengan syarat tuma'ninah dan sukun, sakinah. Ada tuma'ninah, ada sakinah. Jadi kita sekarang sudah dapat satu pengetahuan yang sangat penting, cara menalami, menghayati dan bagaimana kita mengajarkan hati kita dia bisa berbicara. Jadi yang penting berbicara bukan lisan tapi hati. Kenapa? Karena lisan berbicara belum berpengaruh, tidak akan berpengaruh. Tapi kalau hati berbicara, dia akan berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan terjadi interaksi dalam salat kita. Di situ terjadi komunikasi dalam salat kita. Kalau hanya lisan kita yang lagi berbicara, tidak terjadi komunikasi. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, Allah SWT akan datang ke mana? Ke hati seorang mukmin. Allah tempatnya hanya kalbu. Yang lain tidak menampung Allah SWT. La tasa'uni ardi wala samai, walakin yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Tidak menampungku langit dan bumi, tapi hati seorang mukmin akan menampungku. Jadi hati itu akan menampung Allah SWT dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kosong dari semua yang selain Allah SWT. Kalau ada 1% selain Allah, Allah tidak akan datang. Harus 1%, Allah tidak akan datang. Allah ingin hati kita kosong dari segalanya. Dan itu harus dilatih, harus ada latihannya. Kata Imam Khomeini, di awal perjalanan akan memang merupakan satu hal yang, satu kegiatan, satu upaya yang sulit, tapi dengan latihan, dengan menajarkan hati dia berbicara, lama-lama akan bisa berbicara dan bisa mendapatkan zikir dan dengan tadi latihan dan tuma'ninah yang kita bahas hari ini, tuma'ninah dan sakinah. Tuma'ninah dan sakinah bagaimana kita bisa mendapatkannya? Dengan rencana, dengan ada program. Jadi bukan tiba-tiba kita mau mendapatkan tuma'ninah dan sakinah, tapi ada program untuk melatih dan menajarkan hati kita. Jadi sebagaimana kita mau sekolah, harus ke kelas, harus duduk, harus belajar, di sini juga untuk mendapatkan tuma'ninah dan sakinah harus ada latihannya. Seperti orang mempraktikkan untuk berhasil, dia harus melatih diri. Seperti orang yang belajar bela diri, belajar yoga, belajar ini, belajar itu, harus mempunyai program. Tanpa program nggak mungkin berhasil. Begitu juga tuma'ninah ini. Kalau kita nggak punya program, nggak punya rencana untuk mendapatkannya, nggak mungkin berhasil. فإذا انفتح لسان القلب بالنطق يكون القلب قبلة للسان ولسائر الأعضاء. Nah, ketika hati sudah bisa berbicara, sudah terbuka dan sudah lancar berbicara, di situ akan menjadi kiblat bagi lisan dan bagi semua anggota badan. Semua menuju ke hati
dan mereka dapat inspirasi dari hati. Hati dapat dari atas, dari Allah SWT, dan semua anggota badan akan mendapatkan dari mata air hati. Jadi di situ kita bisa menikmati kebersamaan Allah SWT dan bisa menikmati manifestasi yang datang dari Allah SWT, cahaya yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا شرع القلب في الذكر تكون مدينة وجود الإنسان بأسرها ذاكرة. Ketika hati sudah mulai berzikir, semua manusia mulai berzikir, anggota badannya, lisannya, semua akan menjadi zakir, menjadi berzikir. Tetapi kalau dia mengomongkan dan berzikir tanpa sukun, tanpa sakinah, tanpa tumak nina, dengan buru-buru, ajalah, dengan istirab, tidak tenang, lagi menunggu nonton bola, atau melihat HP-nya, menjawab ini, menjawab itu tidak mungkin dapat ketenangan dan sakinah. Jadi harus buang semuanya, baru bisa mendapatkan itu. Ya, jadi ketika anggota badan kita itu, misalnya indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita itu masih sibuk, tidak mungkin mempengaruhi hati. Hati tidak mungkin dapat pengaruh. ولا يتجاوز عن حد اللسان والسمع الحيواني الظاهري. Jadi semua yang kita lakukan hanya sekedar penglihatan, pendengaran yang sifatnya lahir dan hewani, dan itu disebut bentuk salat, bukan ruh salat, dan tidak akan mengalir ke batin kita, dan tidak akan menaktualkan dan mengaktifkan pendengaran, penglihatan, dan lisan batin. Tidak aktif. Yang aktif selalu ini sama ini yang lahir saja. Terus akibatnya apa kalau yang batin tidak aktif? Akibatnya sangat mengerikan, sangat bahaya. Akibatnya apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Wal'iyadu billah. Semoga kita termasuk orang itu. Jadi orang yang dibicarakan dalam ayat ini bahwa banyak, ini banyak. Jadi ini mengerikan, banyak ini sangat menakutkan. Manusia dan jin yang menempati penghuni neraka siapa? Orang yang punya hati tidak memahami, tidak merasakan, tidak mengalami. Qulubun la yafqahuna biha. Yang tadi kita bilang bahwa kalbu yang berbicara, jadi hati yang belum berbicara, itu termasuk golongan itu. Lahum a'yunun, mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan. Maksudnya apa? Pasti bukan mata lahir, bukan telinga lahir, tapi mata batin dan telinga batin. Jadi orang yang belum memiliki ini, dia ada risiko masuk ke neraka. Wal'iyadzubillah, kalau belum berhasil mengaktualkan potensi batin yang caranya yang disampaikan tadi. Wala tatahaqqaq haqiqatuhu fil batin. Jadi manusia tidak menjadi manusia secara hakikat, secara batin. Wala yasiru suratan kamaliyah lil qalb. Jadi selama tidak ada ruh salat itu, tidak ada kehadiran tumaknina sakinah, tidak akan menjadi kesempurnaan bagi hati kita, dan risikonya akan hilang dan modal kita akan habis. Dan ketika kita menghadap Allah SWT, menghadap Allah dengan dua tangan yang kosong.
Jadi bukan hanya itu, tetapi ketika tidak dapat menghayati, tidak dapat menghidupkan potensi-potensi batin, Al-Quran, A'imma alaihim salam, semua yang kita tahu akan dilupakan. Semua akan terlupa ketika kita akan masuk ke mana? Ke alam kubur. Ketika kita masuk ke alam kubur dan alam barzakh, karena semua yang anggota badan yang dangkal ini tidak akan berfungsi. Semuanya akan mati. Jadi yang kita di dalam kehidupan ini kita sering gunakan adalah potensi yang dangkal. Dangkal itu apa? Indra, imajinasi, waham. Kalau ini semuanya akan tidak berfungsi. Dan semua yang kita belajar sekarang, yang kita sudah tahu, sudah ada dalam memori kita, itu tidak akan menolong kita. Jadi pas kita masuk ke alam kubur, ini semuanya akan terlupakan. Kecuali yang diukir kemana? Ke hati. Hanya itu yang akan muncul, hanya itu yang akan berpengaruh. Maka ini modal kita. Kalau kita tidak punya ini, kita akan masuk ke alam yang kekal, alam yang selamanya tanpa modal, wal'iyadzubillah. Jadi memang harus dianggap sangat-sangat serius. Sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi di situ kata Imam Khomeini tidak akan bermanfaat yang hadir kepada kita, yang mendoakan kepada kita, yang bertalqin kepada kita, semua itu tidak akan bermanfaat. Karena waktu kita ditalqin, siapa yang mendengarkan? Enggak ada telinga. Yang mendengarkan hati. Jadi kalau hati hidup, yang mendengarkan talqin bisa bermanfaat. Kalau hati mati, tidak mungkin mendengarkan. Jadi orang ngomong sendiri. La yufid. Jadi di situ talqin tidak akan bermanfaat. Kita ditanya tidak bisa menjawab. Man rabbuk, kita nggak bisa menjawab. Walaupun sekarang kita tahu. Kita mengatakan Rabbi Allah, tapi di situ akan terlupakan. Man nabiyuk, kita akan melupakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang nama itu tidak ada dalam hati kita. Dan semua a'immah kita akan dilupakan kalau memang tidak ada cinta yang real, yang hakiki. La yufidu haluhu li'annahu la yajidu fi nafsihi min haqiqatir rububiyah. Karena semua itu tidak ada realitasnya. Ada hanya bentuk lahiriannya. Dan semua pengetahuan yang kita tidak amalkan tidak akan muncul dan tidak akan bermanfaat. Wa ma qalahu bi laqlaqati lisanih wa ma hasalat lahu suratun fil qalb qad maha. Dan semua yang kita ungkapkan sekarang, termasuk saya sendiri yang lagi di sini mungkin menajarkan, tapi kalau tidak diamalkan ini semuanya akan dilupakan dan tidak muncul dan tidak akan bermanfaat, yang hanya bersifat laqlaqatul lisan. Jadi hanya gerak-gerak lisan yang tidak ada ruh dari apa yang kita dikatakan, dan sangat-sangat berbahaya. Dalam hadis juga, inna ta'ifatan min ummatir rasul sallallahu alaihi wa alihi, tidak ada salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Jadi ada golongan dari umat Rasul ketika mereka dibawa ke neraka, mereka melihat dan memandang Malik. Malik itu siapa? Malik. Penjaga neraka. Kenapa disebut Malik? Kenapa nama dia Malik? Kasar. Yang menunjukkan hal yang bikin kita masuk ke neraka adalah merasa memiliki. Kepemilikan itu yang bikin kita masuk neraka. Pemilikan. Kita merasa kita memiliki.
mempunyai sesuatu, memiliki, itu yang bikin orang masuk neraka. Karena hakikat manusia itu apa? Fakir, miskin, tidak memiliki apapun. Ya. Jadi orang yang masih merasa memiliki, tempatnya di neraka. Dan dia akan menghadap Malik. Terus kalau malaikat surga namanya siapa? Nah, Ridwan. Jadi kita harus rela. Rela. Semua yang ditentukan Allah SWT kita terima. Rela. Jangan merasa memiliki, tapi rela. Dan bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memandang Malik ini, khazinu jahannam, nasau ismar rasul wal'iyadu billah. Mereka akan melupakan nama Rasulullah SAW. Ya. Min haibatih. Jadi sangat menakutkan Malik itu sampai mereka lupa. Karena masih dangkal, masih dalam anggota potensi-potensi yang dangkal. Ma'annahum min ahlil iman. Dalam riwayat mengatakan padahal mereka termasuk orang mukmin. Kama huwa fi nafsi dzalika hadis, sebagaimana disampaikan dalam hadis tersebut. Maka jangan kita ini merasa puas dengan iman yang dangkal, iman yang lemah. Harus selalu memperjuangkan, harus selalu berusaha untuk mengajarkan hati kita, menukir ma'rifat ini di dalam hati kita supaya menjadi bagian dari hati kita, supaya nanti menjadi modal kita ketika masuk ke alam yang real, masuk ke realitas. Sekarang ini bukan alam yang real. Mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah menjelang jam 4. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.